Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Belajar Fisika bersama Kak Anissa. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya. Oh ya, sebelumnya kakak mau tanya, pernahkah kalian bermain ayunan? Bagaimanakah ayunan tersebut bergerak? Ya, ayunan bergerak naik ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah secara harmonik, hingga ayunan tersebut berhenti karena adanya gesekan dengan udara. Lalu, apakah yang dimaksud dengan gerakan harmonis? Orang yang sedang bermain ayunan disebut sedang melakukan gerakan harmonis. Apakah teman-teman tahu, adakah contoh lain dari gerakan harmonis? Saat kita tertidur atau sedang beristirahat, maka kita mendapatkan kenyamanan dari tempat tidur tersebut. Saat ini, banyak sekali orang yang beralih menggunakan spring bed untuk menambah kenyamanan tidur mereka. Tahukah teman-teman, kenyamanan yang diperoleh berasal dari gerakan pegas yang dicampur dengan spons. Saat kita menaiki spring bed, maka pegas akan bergerak secara harmonik dalam titik setimbangnya. Nah, prinsip pekerja yang dilakukan oleh pegas ini merupakan salah satu penerapan gerak harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di video kali ini kita akan belajar mengenai getaran harmonis. Jika kita amati bandul bergerak ke kanan dan ke kiri, hal ini berarti bandul melakukan gerakan harmonis. Sama halnya dengan pegas yang terdapat pada shock breaker mobil, pegas juga melakukan gerakan harmonis. Lalu, apakah yang disebut gerakan harmonis? Bergerak harmonis artinya selaras atau teratur. Hal ini, bandul dan pegas berarti bergerak secara periodik atau berulang dengan gerakan yang sama ke kanan, ke kiri, atau ke atas dan ke bawah. Nah, prinsip kerja ayunan dan pegas yang ada pada spring bed yang sudah disebutkan di awal merupakan salah satu contoh penerapan dari getaran harmonik sederhana. Getaran harmonik sederhana merupakan gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan yang terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Jadi, getaran harmonik disebabkan oleh benda yang bergetar dan selalu menuju kedudukan setimbangnya. Contoh dari penerapan getaran harmonik yaitu pada ayunan bandul dan juga pegas. Teman-teman, mari kita amati gambar gerak bandul berikut ini. Gerak bandul berulang-ulang melalui lintasan yang sama, yaitu A, O, B, O, dan A. Ulang lagi dengan gerakan yang sama dengan waktu yang sama. Dari A ke O, ke B, ke O, balik lagi ke A. Waktu yang diperlukan untuk bergerak satu lintasan penuh dari A kembali ke A selanjutnya dinamakan periode. Sedangkan banyaknya lintasan yang terjadi setiap detik selanjutnya dinamakan frekuensi. Pertama, persamaan simpangan. Simpangan getaran harmonik sederhana dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega T. Benda menghasilkan satu getaran atau satu fase jika sudut yang ditempuh sebesar 2pi radian atau 360 derajat. Apabila benda telah menempuh sudut fase sebesar theta 0 pada saat T sama dengan 0, maka persamaan simpangan menjadi Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Besarnya omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T. Dengan Y adalah simpangan, A amplitudo atau simpangan terjauh juga dalam meter, omega kecepatan sudut dalam radian per sekon, T waktu satuannya sekon, theta sama dengan omega T ditambah theta 0 adalah sudut fase, dan theta 0 adalah sudut fase awal. F frekuensi satuannya Hertz, dan T periode satuannya sekon. Persamaan kedua adalah persamaan kecepatan. Kecepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu. V sama dengan D per dt, sama dengan D A sin omega T ditambah theta 0 per dt, sehingga diperoleh V sama dengan omega A cos omega T tambah theta 0.
Kecepatan maksimum terjadi ketika nilai cos omega T ditambah theta 0 sama dengan 1. Dengan demikian, kecepatan maksimum getaran harmonik dirumuskan Vmax sama dengan omega A. Dengan V adalah kecepatan dan Vmax merupakan kecepatan maksimum keduanya dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya, persamaan percepatan. Percepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu. A sama dengan dv per dt sama dengan d omega A cos omega t ditambah theta 0 per dt, sehingga A sama dengan min omega A kuadrat sin omega t ditambah theta 0. Percepatan maksimum terjadi ketika nilai sin omega t tambah theta 0 sama dengan 1. Amax sama dengan min omega A kuadrat. A adalah percepatan dan Amax adalah percepatan maksimum. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.